terlalu sering kita terpana dengan besarnya masalah kita, lupa siapa kita, lupa siapa yang menyertai kita. Saya mau berkata, the giant that's in front of you is never bigger than the God who is inside of you. Bahwa masalah, monster yang ada di depanmu itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang ada di dalam dirimu. Ketahui hari-hari ini, gak peduli sebesar apa masalahmu, tetap engkau punya Tuhan yang lebih dahsyat, lebih berkuasa, lebih ajaib dalam kehidupan saudara yang percaya. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Semua meragukan Daud, baik itu Raja Saul, baik itu keluarganya, tetapi Daud gak pernah menyerah. Padahal Raja Saul sendiri ketakutan. Kenapa? Karena dalam hati, saya ulangi lagi, dalam hati Israel sudah kalah. Kalahnya di mana? Hati. Ini yang membuat Israel kalah sebelum bertempur. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah kalah. Ini yang membuat mereka gak lagi punya semangat. Perhatikan begini. Kalau hati kita kalah, kita gak punya lagi iman. Kalau kita gak punya iman, kita gak punya lagi harapan. Karena imanlah yang memberimu pengharapan. Sehingga hari ini saya mau mendorong saudara. Jangan kalah duluan di hati. Karena itu yang mau dilakukan musuh dalam hidup kita. Supaya apa? Kita gak punya lagi harapan. Gak bisa lagi beriman. Apalagi untuk semangat. Tetapi Daud hatinya menetap kepada Tuhan. Sampai Saul pun raja, the king of Israel, gak bisa stop Daud untuk lawan Goliat. Kita tahu berapa kuasanya ucapan raja. Tetapi raja pun gak bisa menghentikan seorang Daud kecil lawan Goliat. Ini yang saya namakan true faith. Kalau tadi ada yang personal faith. Kita punya iman secara personal dengan Tuhan. Dan kita juga perlu iman sejati. Ketika kita dipilih sama Tuhan. Gak peduli aku harus jalan sendiri. Selama ada Tuhan yang nyertai aku. Tak lawan seberapa besarnya itu Goliat. Daud punya iman. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang hidup. Dan ini yang perlu kita miliki hari-hari ini. Apapun yang sedang engkau alami. Entah itu sakitkah. Entah itu terjerumus dalam kondisi yang sukar. Entah itu dalam keluarga sekalipun. Perlu true faith, iman yang sejati dalam hidup kita. Bicara tentang kepercayaan. Tahukah saudara bahwa hubungan kita itu berdasarkan kepercayaan. Termasuk hubungan kita sama Tuhan. Ketika saudara berkata, aku percaya kepadamu. Baik saudara percaya kepada saya, ketika saudara berkata aku percaya kepada orang, itu yang saudara percayai adalah yakin di dalam karakternya, yakin di dalam kemampuannya, yakin dalam kekuatannya, dan yakin di dalam kebenaran orang itu. Banyak ini. Ini adalah ketika saudara katakan percaya. Nah, seringkali keluarga itu gagal karena pasangannya sudah tidak bisa lagi percaya. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasari oleh kata percaya. Semakin besar rasa percaya saudara, semakin kita akan merasa aman. Tapi ketika percaya itu rusak, apa yang terjadi? Hubungan itu pun juga akan rusak. Begitu juga dengan kita kepada Tuhan. Daud percaya sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Daud ini konyol nggak? Dia nggak pernah perang. Dia masih bocah. Dia nggak pakai perhitungan kali ya. Ini apa cari mati ini orang ini. Tapi ayo kita lihat apa yang Bible katakan tentang yang Daud lakukan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai ke-37. Silakan. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya. Ketika singa dan beruang datang, serta merampas seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, memukulnya,
dan melepaskannya dari mulutnya. Apabila ia bangkit melawan, maka aku akan menangkap janggutnya dan memukulnya serta membunuhnya. Hambamu ini telah membunuh baik singa maupun beruang, dan dalam keadaan ini orang Filistin yang tak bersunat itu akan menjadi sama seperti salah satu dari mereka itu. Karena ia telah mencemooh pasukan Elohim yang hidup. Lalu Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, maka dia akan melepaskanku juga dari tangan orang Filistin itu. Maka Saul berkata kepada Daud, pergilah dan Yahweh menyertaimu. Ketika kita baca ayat ini, kita tahu apakah Daud konyol? Daud gak ada perhitungan? Cari mati? Gimana menurut saudara? Tentu tidak. Daud tahu betul apa yang dia lakukan. Bahkan waktu ngomong sama Raja Saul, Saul berkata, pergi dan Yahweh menyertaimu. Artinya apa? Kalau bahasanya sekarang itu, ya sudah pergi. Tuhan berkati ya. Saul nongkrong di belakang, Daud maju, silakan Tuhan berkati ya. Nanti kalau sudah selesai kasih tahu menang atau kalah. Itu yang dilakukan Saul. Dia tahu betul apa yang dia lakukan. Iman Daud itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tentang siapa Tuhan yang menyertainya. Iman adalah landasan atau alasan kenapa kita percaya sama Tuhan. Yang menarik, Daud sudah terbiasa berjuang sendirian. Dia sudah biasa satu lawan satu. Baik itu sama singa, baik itu sama beruang yang mau mangsa-mangsa dombanya. Dan kalau saudara tahu singa dan beruang itu buas, ganas luar biasa. Orang saya kalau datang ke Malang di rumahnya Pastor Yusak kan ada Rottweiler namanya Furor. Dia kalau berdiri lebih tinggi dari saya. Padahal itu terkenal jinak saudara. Tapi entah kenapa sama saya, dia langsung gonggong itu sambil naik gitu. Saya aja keder kok. Itu cuma dogi. Ini beruang sama singa. Tapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan siapa Tuhan, dia gak masalah. Baik itu singa, baik itu beruang, baik itu Goliat, semua sama. Karena Tuhan tetap mampu menyertai Daud lagi. Dan hari ini Tuhan yang sama tetap mampu menyertai saudara lagi. Oh, kalau saudara percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Setiap ada singa, setiap ada beruang yang mau mangsa domba-dombanya Daud, Daud harus lawan. Sementara dia sendirian di ladang, dia gak ada pertolongan sama sekali. Dia gak bisa WA call kepada kakaknya. Walaupun kakaknya tentara. Tapi dia sedang ada di medan perang. Dia gak bisa telepon ayahnya. Atau bahkan gak bisa telepon DPR. Karena sekarang katanya kalau lagi kena masalah telepon DPR saja. Bercanda saudara. Gak ada siapa-siapa yang bisa tolongin Daud. Kecuali dia hanya bisa minta tolong sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa Daud andalkan. Setiap lawan beruang, setiap lawan singa, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang meluputkan dia dari terkaman maut. Sebetulnya Daud punya pilihan untuk lari dan tinggalkan dombanya saja. Seandainya dia lakukan itu, mungkin papanya pun akan mengerti. Orang tua mana hari ini yang akan, kamu harus lawan pokoknya sampai mati. Enggak. Saya pun ketika anak saya sedang alami life and death situation, saya mungkin akan berkata, gak apa-apa nak, tinggalin aja, karena bahaya. Daud bisa berkata bahwa tak tinggal saja ya dombanya pak, aku gak bisa apa-apa, sorry, karena itu ada singa, ada beruang. Mungkin Jesse, papanya Daud berkata bahwa yang penting kamu selamat. Tapi Daud tetap milih untuk jaga domba-dombanya karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai Daud. Daud pakai situasi itu untuk apa? Mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Walaupun Daud, dia nggak pernah perang. Tapi Daud punya pengalaman jalan dan mengandalkan Tuhan. Ini yang membedakan Daud dan Raja Saul. Saul sering perang, sering menang, berkali-kali, beribu-ribu dikalahkan oleh Saul.
Tapi dia selalu perang sama-sama. Dia semangat kalau maju berserta dengan pasukan-pasukan yang gagah berani. Tapi waktu ditantang sendirian, bingung dia. Begitu juga dengan kita. Iman kita menguat ketika kita bersama-sama. Beribadah bersama-sama. Punya kelompok sel, grup bersama-sama. Family blessing. Tapi iman kita seringkali dibutuhkan ketika kita one on one sama musuh. Iman bersama-sama memang sering membawa kemenangan. Contoh, bersama-sama membawa kemenangan. Kita lihat di Markus pasal yang kedua. Di sana konteksnya ada 4 orang punya teman, temannya lumpuh. Sementara Yesus khotbah, tempat di mana Yesus khotbah itu penuh sesak, gak bisa masuk, berjubel. Akhirnya 4 temannya ini lubangin atap. Ya, temannya diturunkan yang lumpuh tadi, diturunkan dari atap, bongkar atapnya, turun di tengah-tengah Yesus. Ketika ketemu Yesus, ini yang menarik, Bible berkata, Jesus saw their faith. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus lihat iman siapa? Bukan yang sakit. Tapi iman mereka. Yesus lihat iman teman-temannya. Bukan iman yang sedang sakit. Gara-gara mereka, akhirnya Yesus berkata di Markus 2 ayat yang ke-11. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi orang yang lumpuh ini sembuh gara-gara teman-temannya punya iman. Dibawa ke Yesus, bongkar atap, turun di depan Yesus, pulang, angkat kasurnya. Keren sih kalau punya teman kayak gitu. Saya rindu kalau saudara bisa punya komunitas seperti itu di tempat ini. Sangat rindu sekali. Nah, tapi kabar buruknya, kadang-kadang musuh ganti strateginya. 1 lawan 1. Seandainya itu terjadi, seandainya saudara harus lawan sendirian, engkau tetap tenang. Kenapa? Karena engkau sudah punya pengalaman bahwa engkau percaya kepada Yeshua. Ketika engkau percaya, gak ada yang membuatmu menjadi kecewa. Sekalipun engkau ditinggalkan, sekalipun engkau diragukan, sekalipun engkau dipandang sebelah mata. Karena engkau chosen. Engkau dipilih sama Tuhan. Kesimpulan, hari ini setiap dari saudara dipilih sama Tuhan. Pertama, menjadi pengikut Kristus. Oleh anugerahnya kita dipilih, diadopsi menjadi anak. Untuk kita dimiliki dan mengikut Kristus. Mungkin ada momen di mana akan ada masalah yang harus kita alami. Yang harus kita hadapi sendirian. Gak bisa bergantung kepada orang kecuali kepada Tuhan. Saya mau berkata, saudara tetap punya Tuhan yang pegang kendali. Dia Tuhan yang tetap sanggup untuk menolong. Kita dipilih untuk menjadi teladan. Setelah dibawa keluar dari masalah, Tuhan milih engkau untuk menjadi teladan bagi orang lain yang sedang dalam masalah yang serupa. Seperti Pastor Hana, diagnosa kanker stadium 4. Dan saat ini dia boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang sedang kena kanker. Kalau dengan Tuhan kita pernah menang, maka orang-orang yang melihat hidupmu, meneladani hidupmu juga untuk mereka alami kemenangan bersama-sama. Kita dipilih ketiga untuk menjadi pewarta. Kita pernah ditolong, dan biarlah orang yang meneladani kita juga ditolong. What's next? Wartakan, beritakan, ceritakan kepada siapapun orang yang perlu ditolong Tuhan. Baik itu melalui ucapan saudara, melalui sosial media saudara.